Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Barakallahu lazim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di musola kita ini. Kemudian sholawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Ya, saya sayangi adik-adik jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Gimana kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Sehat. Dengar suaranya, Bu? Dengar. Hujan deras pula nih ya. Sangka tadi hampir nggak ada tarawih. Tadi hujan deras. Saya di mana tadi, Bu? Di lewat Pertamina. Deras sekali. Mungkin sampai ke sini udah mulailah apa? Reda-reda, baru deras lagi. Inilah kita malam terakhir nih, Bu, kondisi beginilah. Ini udah masuk mulai ini babak seperti pemain bola gitu. Kalau biasanya di hari pertama, kedua, ketiga penuh masjid musola dimanapun tuh. Ada babak penyisihan, ada babak semifinal. Kita belum masuk semi apa nih, udah masuk nih babak finalnya nih. Yang lainnya udah KO. Nah, jadi inilah. Bertahan, bisa istiqomah ibu-ibu, bapak-bapak sampai hari terakhir, bisa, alhamdulillah. Maka kita istiqomah sampai hari terakhir. Hampir seimbang nih bapak-bapak sama anak-anak. Saya pernah ngisi di Kubar Raya, itu banyak anak-anak. Anak-anak banyak daripada bapak-bapak. Kemudian di mana lagi? Di Kulim itu anak-anak juga. Jadi itu jangan kalah itu sama anak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema ini malam yang berbahagia yang ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru, yaitu adalah sidik, amanah, tabligh, patonah. Ya, udah. Sidik, amanah, tabligh, patonah. Nah, ini ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Maka ini biasa kita dengar sidik, amanah, tabligh, fatonah, ini adalah sifat-sifat Rasulullah yang mana di Maulid Nabi ini yang kita peringati. Karakter-karakter Nabi, sifat akhlaknya kita tiru, bahwa Rasulullah itu berbudi pekerti yang agung, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi Rasul itu adalah budi pekerti yang baik. Nah, ini yaitu sifat-sifat Rasul yang kita peringati di Maulid Nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian apa itu? Yang pertama adalah siddiq. Siddiq artinya benar. Maka apa yang kita tanamkan di bulan Ramadan ini, puasa Ramadan ini adalah siddiq ini apa? Yaitu bersifat jujur, berkata jujur. Itulah siddiq. Pada puasa pada bulan Ramadan ini, tanamkan sifat kejujuran dalam diri kita. Jangan dusta, jangan kazab, berbohong, berkhianat. Maka ini tidak boleh dalam kehidupan kita ini. Inilah sifat-sifat Rasulullah, ini adalah dia itu bersifat siddiq yang ditanamkan pada diri dia. Maka ini adalah tergolong yaitu sifat mahmudah, sifat terpuji. Sifat-sifat yang disukai oleh Allah. Maka inilah sifat-sifat Rasulullah siddiq. Dia tidak berbohong, tidak kazab dan berdusta. Itulah sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian adalah tabligh. Maka sifat Rasulullah ini adalah sifatnya menyampaikan, ya, berdakwah secara sembunyi-sembunyi, secara terang-terangan. Itulah tugas dia apa? Sehingga syiarnya Islam pada saat sekarang ini karena perjuangannya. Makanya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman berilmu pengetahuan, dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Inilah sifat-sifat Rasulullah, dia tabligh, menyampaikan, sehingga syiarlah Islam pada saat sekarang ini menjadi yaitu tabligh. Itulah yang ditanamkan oleh sifat-sifat Rasulullah. Maka tanamkan diri kita sifat-sifat Rasulullah itu adalah kita ini tabligh. Kemudian adalah sifat Rasulullah apalagi? Amanah. Aman dari orang lain, menepati janji, tidak ingkar. Maka ini adalah sifat amanah yang ditanamkan sifat Rasulullah. Maka kita harus bersifat amanah, karena ini adalah sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmudah. Sebagai uswah kita, sebagai qudwah kita, tirulah seperti Rasulullah. Kesabarannya, kepemimpinannya, yaitu suri tauladan kita seperti Rasulullah. Kemudian adalah sifat Rasulullah, yaitu fatonah. Fatonah artinya cerdas. Sangat tidak mungkin Rasulullah itu bersifat, nggak mungkin Rasulullah bersifat bodoh. Rasulullah orangnya cerdas dan pintar. Itulah sifat Rasulullah. Maka di antara golongan ini, sifat-sifat seperti ini
maka sukseslah kepemimpinan kita. Tanamkanlah kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin bagi warga, pemimpin bagi masyarakat, yaitu bersifat siddiq, bersifat amanah, bersifat tabligh, bersifat fatanah. Maka ini adalah tergolong yaitu sifat Rasulullah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tanamkanlah sifat kejujuran dalam diri kita, yaitu siddiq, jujur dalam berkata, jujur dalam berbuat, jujur dalam berjanji. Inilah sifat-sifat yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka ini sebagai sifat-sifat terpuji, yaitu sifat mahmudah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman, yang mana firman-Nya di dalam Al-Quran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, katakanlah perkataan yang benar. Bertakwa kita kepada Allah, apa itu? Menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Perintahnya kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan. Maka ini adalah perintah supaya kita menjadi bersifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ikuti perintah-perintah yang mana Rasulullah menganjurkan untuk kita. Sunnahnya kita kerjakan, perintah-perintahnya kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan. Jangan kita memperadukan antara hak dan batil. Keburukan kita lakukan, kejelekan kita lakukan, sifat-sifat terpuji kita kerjakan, sifat tercela kita kerjakan, ibadah sholat kita kerjakan, judi kita kerjakan, mabuk kita kerjakan, togel kita kerjakan, judi online kita kerjakan. Maka ini memperadukan antara hak dan batil. Maka Rasulullah tidak pernah mengajarkan ibadah bersifat-sifat memperadukan antara hak dan batil. Kebaikan dikerjakan, kejahatan dikerjakan. Kapanpun tidak akan mau bersatu amal ibadah kita. Ibaratkan air dan minyak, kapanpun tidak akan mau bersatu, Pak. Maka inilah kebanyakan di orang-orang awam, bahwa merasa berprasangka ibadahnya diterima oleh Allah. Sholat dia kerjakan iya, judi dia kerjakan iya, mabuk dia kerjakan iya, nggak akan diterima amal ibadah kita. Menjadilah amalan kita amalan mardudoh, la tuqbal, amalan yang ditolak dan tidak diterima. Maka laksanakanlah sifat-sifat seperti Rasulullah. Tanamkanlah sifat-sifat terpuji seperti Rasulullah. Hilangkanlah sifat-sifat tercela. Apa yang diajarkan Rasulullah, maka kita tiru. Karena Rasulullah sebagai uswah kita, qudwah kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, maka tirulah seperti ajaran-ajaran Rasulullah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari ceramah agama ini adalah, marilah kita tanamkan sifat-sifat seperti Rasulullah, yaitu sifat makarimal akhlak, semulia-mulia akhlak, yaitu sifat Rasulullah, bersifat siddiq, tidak berdusta, tidak berbohong, kemudian amanah, menepati janji, tidak ingkar, kemudian tabligh, menyampaikan, kemudian fatonah, yaitu bersifat cerdas,
seperti Rasulullah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.